Gereja Sitri Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar itu ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Petrus bilang begini, akan ada satu fenomena yang terjadi di hari-hari terakhir. Allah akan mengadakan mujizat dengan luar biasa. Allah akan pakai hamba-hambanya beroperasi di dalam karunia-Nya, memulihkan orang-orang, menyembuhkan, membangkitkan orang mati. Kita Gereja Sitri Pemulihan Kupang percaya kepada mujizat. Kalau tidak percaya, untuk apa berdoa? Kita percaya kepada mujizat. Allah sanggup balikan keadaan, Allah sanggup mengubahkan, Allah sanggup menyembuhkan, Allah sanggup melakukan perkara besar. Mujizat-mujizat dan tanda. Nah, bagian tanda dia bilang matahari akan menjadi gelap, bulan akan menjadi darah, gumpalan asap dan lain sebagainya. Ada banyak penafsir berkata di hari-hari terakhir akan ada bencana, akan ada perang, akan ada wabah. Sebelum COVID orang sudah percaya bahwa ini akan terjadi. Tapi Petrus bilang di hari-hari terakhir akan ada perang, akan ada wabah, akan ada bencana. Tujuan dari semeia, bahasa Yunani untuk tanda, adalah memberi pilihan kepada saudara dan saya. Apa arti semua ini? Atau dong mabok, pilihan. Tanda selalu memberi kepada saudara pilihan untuk meresponi. Kenapa? Sebab tanda memberi kepada engkau pilihan untuk bertindak. Akibat tanda dan mujizat itu, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tujuan dari tanda dan mujizat bukan untuk gagah-gagahan. Tujuan dari tanda dan mujizat yang beroperasi bukan untuk menunjukkan saudara lebih rohani dari orang lain. Tidak. Tujuan dari tanda dan mujizat supaya orang selamat terima Yesus. Tujuannya supaya orang berseru di tengah perang, di tengah wabah, di tengah COVID, di tengah bencana, di tengah gempa, di tengah tsunami. Orang akan berseru, Yesus tolong kami, sebab tidak ada penolong lain yang bisa tolong kami. Disitulah Petrus bilang, barang siapa yang berseru, dia diselamatkan. Tanda dan mujizat selalu bertujuan pertobatan, misi dan penginjilan. Tanda bukan untuk gagah-gagahan, mujizat bukan untuk perform lalu kita kasih tunjuk kita hebat. No, mujizat dan tanda dengan tujuan ada orang kembali kepada Yesus. Tanda dan mujizat tidak bisa juga untuk membandingkan pendeta A dan pendeta B, hamba Tuhan A dan hamba Tuhan B. Tidak begitu. Tuhan memberi kepada semua hamba Tuhan sesuai porsi dan kapasitas. Tujuan dari semua pelayanan hamba-hamba Tuhan, ada yang berseru dan bertobat dan terima Yesus. Supaya melalui tanda-tanda itu ada yang berseru dan cari Yesus. Pertanyaannya jelas, di hari-hari terakhir Allah akan buat sesuatu yang besar, mengguncang alam semesta, memakai tanda dan mujizat supaya semakin banyak orang kembali kepada Yesus. Demikian renungan Soul Care dari Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.